Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ridanur dengan NIM 2402062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan. Dengan dosen pengampu yaitu Encik Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pertama-tama, latar belakang. Alelopati merupakan fenomena di mana tanaman melepaskan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi perkecambahan atau pertumbuhan tanaman lain. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa jenis-jenis tanaman tertentu memiliki efek alelopati yang kuat terhadap perkecambahan berbagai tanaman lainnya. Misalnya, basil Ocimum basilicum diketahui memiliki senyawa alelopati seperti fenolik dan eugenol yang dapat menghambat perkecambahan tanaman sawi, bayam, dan kangkung. Penelitian menunjukkan peningkatan konsentrasi ekstra daun basil secara signifikan menurunkan persentase perkecambahan dan pertumbuhan tanaman tersebut. Selain itu, alang-alang Imperata cylindrica juga dikenal memiliki efek alelopati yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa ekstra alang-alang yang dapat menekan perkecambahan biji gulma bayam Duri Amaranthus spinosus hingga 94,7%, yang membuat biji tersebut tumbuh secara abnormal. 2. Tujuan praktikum. 1. Untuk mempelajari dan mengamati beberapa jenis tanaman yang dapat memproduksi senyawa alelopati. 2. Untuk menjelaskan apakah definisi serta peranan alelopati. 3. Untuk menggambarkan secara umum bagaimana peranan alelopati dari beberapa jenis tumbuhan terhadap perkecambahan. 4. Untuk mempelajari pengaruh alelopati dari beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. 3. Alat dan bahan. Pertama, bagian akar atau daun alang-alang Imperata cylindrical dan rumput teki Cyprinus sp. Kedua, biji tanaman yang cepat berkecambah, misalnya biji kacang hijau dan jagung. Ketiga, blender atau mangkok pengerus, cawan petri, kertas saring dan kertas merang, gelas ukur, corong penyaring, pipet, dan pisau atau gunting. 4. Cara kerja. 1. Buatlah ekstrak alang-alang dan rumput teki dengan cara berikut. A. Hancurkan dan haluskan bagian tumbuhan yang dipilih tersebut dengan mangkok penggerus atau blender. B. Buatlah ekstrak bagian tumbuhan tersebut dengan air dengan perbandingan bagian tumbuhan. Air adalah 1:7, 1:14, dan 1:21. Saringlah ekstrak yang diperoleh dengan menggunakan alat penyaring. 2. Letakkan 10 biji jagung atau biji kacang hijau pada cawan petri sebanyak 9 petri. 3. Siram sebanyak 5 ml ekstrak alelopati ke dalam cawan petri yang telah berisi biji kacang hijau atau biji jagung. 4. Pilihlah kombinasi perlakuan biji kacang hijau atau biji jagung dengan perlakuan kontrol dan perlakuan ekstrak dengan salah satu konsentrasi 1:7 atau 1:14 atau 1:21. 5. Terdapat 3 perlakuan dengan masing-masing perlakuan 3 ulangan. 6. Amati perkecambahan biji-biji tersebut selama 1 minggu. Tentukan persen kecambahnya dan ukur panjang kecambahnya. 7. Dengan menggunakan rancangan percobaan, acak lengkap gunakan sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan pemberian ekstrak bahan alelopati terhadap respon pertumbuhan. Berikut merupakan video cara kerjanya.
5. Berikut merupakan dokumentasi praktikum. Pertama itu meletakkan biji kacang hijau ke cawan Petri. Kedua itu memotong alang-alang dan rumput teki serta dimasukkan ke dalam blender. Ketiga itu melakukan pemilihan kombinasi, perlakuan ekstrak dengan salah satu konsentrasi. 6. Hasil praktikum. Hasil perlakuan alelopati, alang-alang Imperata cylindrica dan rumput teki Cyperus rotundus pada perkecambahan kacang hijau. Berikut merupakan tabel hasil praktikum. Hasil pengamatan praktikum, pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan kacang hijau yang dilakukan selama seminggu. 7. Pembahasan. Dalam persaingan antara individu-individu dari jenis yang sama atau jenis yang berbeda untuk memperebut kebutuhan-kebutuhan yang sama terhadap faktor-faktor pertumbuhan. Kadang-kadang, suatu jenis tumbuhan mengeluarkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jenis-jenis pohon lain dan juga kemungkinan dapat mempengaruhi pertumbuhan dari anakannya sendiri. Peristiwa semacam ini disebut alelopati. Jadi, alelopati adalah suatu peristiwa di mana suatu individu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu lain. Alelopati terjadi karena adanya senyawa yang bersifat menghambat. Senyawa tersebut tergolong senyawa sekunder karena timbulnya secara sporadik dan tidak berperan dalam metabolisme primer organisme. Senyawa-senyawa yang bersifat menghambat tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama, seperti fenis, propian, acetogenin, terpenoid, dan alkaloid. Whittaker dan Feni, 1971. Kesimpulan. 1. Alelopati adalah fenomena biologis di mana suatu organisme menghasilkan satu atau lebih zat biokimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain. 2. Zat alelopati dari alang-alang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan semai. 3. Alelopati dapat dimanfaatkan sebagai bioherbisida untuk mengendalikan gulma. 4. Menjelaskan apakah definisi serta peranan alelopati. 9. Berikut merupakan daftar pustaka dari pengaruh alelopati tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.